Setelah kelahiran kembali, seluruh keluarga dapat mendengar suara hatiku. Ibu Suri, kau menganggapnya sebagai saudara. Tetapi dia menganggapmu sebagai tangga untuk dipanjat. Aduh. Ibu Suri, tamparanmu ini sangat bagus. Kakak putra mahkota sakit. Tidak masalah. Aku punya jari emas sistem asma modern yang bisa disembuhkan dalam hitungan menit. Sekarang kakak putra mahkota tidak akan mati. Dan Daki juga tidak akan binasa, kan? Juga kakak kedua. Jelas-jelas berbakat sebagai penemu. Tetapi bersikeras menggunakan bakat untuk mendapatkan perhatian kaisar ayah. Bukankah ini seperti memasang kekang kuda di leher sapi? Kakak ketiga bahkan tidak perlu dikatakan lagi. Jelas-jelas sedang jatuh cinta. Hanya dengan satu kata dari tokoh utama wanita, dia memberikan uang. Memberikan orang dan sumber daya. Dan pada akhirnya bahkan berencana untuk mendengarkan tahu palsu untuk berlatih obat keabadian. Dengan otak seperti ini, bukankah belajar lebih baik? Mengapa harus mencari mati? Saat aku diam-diam memikirkan alur cerita di dalam hatiku. Keluargaku yang bisa mendengarku setelah kelahiran kembali. Menatapku dengan mata berbinar. Bersikeras mendengarku menyelesaikan ramalan. Yao, ceritakan pada bagaimana Daki yang begitu besar bisa binasa? Ceritakan pada Ibu Suri bagaimana jalan kecil itu berencana untuk menyiramkan air kotor padaku. Putra mahkota yang baru saja hidup kembali, Dajin, bagaimana bisa? Nyawanya kembali tetapi negaranya binasa. Kakak kedua yang beralih jalur. Memberikan semua mainan kecil yang dirancangnya kepada adik perempuan. Sejak itu memiliki arah baru. Kakak ketiga bahkan lebih berlebihan lagi. Aku suka belajar. Belajar membuatku bahagia. Belajar dengan giat setiap hari. Aku bingung. Aduh. Apakah kita masih akan pergi ke Istana Dingin? Baru saja. Begitu Chu Yao membuka mata. Melihat tenda antik. Dia menghela nafas panjang. Baiklah. Bukan mimpi. Dia juga tidak kembali. Pelayan yang mendengar suara itu mendekat. Dengan lembut membuka tenda. Putri kecil sudah bangun, pelayan akan membantu Anda berganti pakaian. Chun Si mengatupkan bibirnya. Menahan tawa saat menghela nafas barusan. Dia mendengarnya. Tak disangka seorang putri kecil berusia 2,5 tahun. Menjadi sedih. Tampak seperti sesuatu yang besar bagi tuan rumah sistem. Jari gua-gua Chu Yao terangkat dan gerakannya berhenti sejenak. Jiwa orang kemarin langsung terbangun. Cepat katakan padaku. 2 hari lalu. Dia pulang kerja. Membeli 2 ubi bakar favoritnya. Tanpa diduga bertemu dengan adegan istri pertama menangkap selingkuhan. Dia langsung berjongkok di tepi jalan. Sambil makan ubi. Sambil menonton pertunjukan, dia makan dengan semangat. Entah karena makan ubi terlalu asyik. Atau makan melon. Makan terlalu asyik. Diseret ke tengah jalan oleh istri pertama. Tertabrak mobil yang melaju kencang. Bangun menjadi sistem bayi susu bertubuh 2,5 tahun ini. Tadi malam, pangeran tiba-tiba demam tinggi. Seluruh tubuhnya timbul ruam merah. Bergadang sepanjang malam. Meskipun demam tingginya sudah turun. Tapi masih batuk tanpa henti. Bantal aneh terdengar seperti alergi. Chu Yao membiarkan Chun Si memakaikannya pakaian. Sambil mengedipkan mata besarnya. Mengakses panel untuk makan melon. Melihatnya seperti itu. Sistem mengatakan tidak tahan melihatnya. Sistem kesuksesan balik yang agung miliknya sebenarnya mengikat seorang bayi yang baru disapih. Menunjuk bayi yang bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Membawa aroma susu di sekujur tubuhnya untuk membantai semua sisi. Bagaimana dengan kita tahun ini? Bagaimana dengan sistem terbaik tahunan? Untungnya, sistem cerdasnya tidak tahu apa yang dikatakan pelayan istana kepada permaisuri. Dia memimpin puluhan kasim dan pelayan istana dengan penuh semangat keluar dari istana timur menuju rumah sakit kekaisaran. Sistem menuju istana Qionghua. Chu Yao istana Qionghua. Bukankah itu rumahnya sekarang? Dia sedang makan melon.
hingga menimpa dirinya sendiri. Tiba-tiba di luar menjadi ramai. Chu Yao Yao memutar tubuh kecilnya dan melompat dari tempat tidur. Putri kecil bahkan belum memakai sepatunya. Chun Si mengambil sepatu kecilnya. Mengejarnya berlari keluar istana. Selir Shu menyadari orang kecil di sisinya. Menghalanginya ke samping. Satu orang menghadapi permaisuri. Sekelompok besar orang di depan masih tenang. Permaisuri? Apa maksudnya ini? Seseorang melaporkan bahwa benda-benda sisa pembakaran ditemukan di harem. Sebagai penguasa harem, aku harus menyelidikinya dengan jelas. Selesai berbicara, permaisuri menyuruh para pelayan mencari kemana-mana. Selir Shu menundukkan kepalanya dan melihat kaki kecil dan lembut Yao Yao. Mengangkatnya. Bertanya dengan sedikit marah. Kenapa kamu lari keluar tanpa memakai sepatu? Chu Yao Yao tidak takut sama sekali. Melingkarkan lengannya di lehernya. Wah! Ibu selir cantik sangat cantik. Wangi dan lembut. Benar-benar murah. Masing-masing kaki babi memiliki manik-manik besar. Mungkinkah kaisar tertawa dan menggosok dahinya? Kekhawatiran melintas di mata Selir Shu. Mungkinkah itu ditujukan pada Yao Yao? 2 hari lalu, Yao Yao demam tinggi pada malam dia jatuh ke air. Setelah bangun, dia bisa mendengar isi hati Yao Yao. Jika orang lain tahu, aku khawatir mereka akan menganggap Yao Yao sebagai orang aneh. Ibu selir cantik sangat lembut. Aku pasti akan melindungi ibu selir sistem. Keluarkan melonnya. Aku ingin melihat siapa yang ingin menyakiti. Ibu selir mendengarkan isi hati Yao Yao. Selir Shu menyentuh kepalanya. Ibu selir juga akan melindungi Yao Yao, ditemukan. Ternyata suara lembut kakaknya terengah-engah. Aku melihat seseorang dengan sosok yang lebih lemah dari suaranya. Maju ke depan. Selir Shu mengangguk ringan pada orang itu. Kenapa rasanya agak familiar? Chu Yao Yao melihat ibu selir. Dan menoleh untuk melihat itu. Tiba-tiba menyadari. Pakaian, riasan ini persis sama dengan ibu selir. Hanya saja ketika berdiri bersama ibu selir, ada semacam barang palsu. Kesan berkualitas rendah. Putri kecil? Kita bertemu lagi. Memikirkan Chu Yao Yao yang baru saja kulihat. Dengan marah memalingkan wajahnya dan tidak melihatnya. Melihatnya mempermalukanku. Li Guiping diam-diam menggertakkan giginya. Gadis bau ini jatuh ke danau. Dia baik-baik saja setelah berendam begitu lama. Benar-benar beruntung. Aku hanya tidak tahu apakah ibu dan anakmu akan seberuntung itu kali ini. Dasar jalang bermuka 2 teh hijau. Dialah yang menjebak ibuku. Apa? Selir Shu terkejut dan tiba-tiba menatap Li Guiping. Tentu saja tidak melewatkannya. Ternyata dia adalah tatapan kejam di matanya. Saat ini, seorang pelayan istana datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa di tempat tidur Selir Shu, dia menemukan kompartemen tersembunyi. Permaisuri melirik Selir Shu. Bertanya, apa isinya? Pelayan istana segera berlutut di tanah. Dengan ekspresi ketakutan. Pelayan ini tidak berani, mohon permaisuri memeriksa sendiri. Semua orang datang ke kamar tidur. Aku melihat sebuah boneka kain di kompartemen tersembunyi. Dengan jimat kuning menempel di atasnya. Dan ditusuk dengan jarum yang tak terhitung jumlahnya, permaisuri meraih boneka itu. Setelah melihat kata-kata di atasnya, dia berteriak dengan marah. Selir Shu yang berani-berani menyembunyikan pangeran mahkota, sungguh berani. Ibu suri menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Yao Yao menyentuh wajah pucat ibunya. Permaisuri ini benar-benar bingung karena khawatir. Bahkan aku, orang modern, tahu itu. Di zaman kuno, tanggal lahir sangat penting. Apalagi keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin ibuku tahu tanggal lahir pangeran mahkota? Selir Shu melirik Yao Yao. Ya. Ini mengingatkannya untuk meredakan amarah permaisuri.
Bagaimana mungkin pelayan ini mengetahui tanggal lahir yang mulia pangeran? Kata selir Shu benar. Li Guipin maju. Meskipun tulisan tangan ini mirip dengan tanggal lahir saudara perempuanku. Tapi yang mulia pangeran sedang mengamati negara dan masyarakat. Yang tahu tanggal lahir pangeran. Pasti tidak banyak orang. Lebih baik permaisuri menginterogasi satu persatu sebelum membuat keputusan. Yao Yao memutar bola matanya ke arahnya. Permaisuri bahkan tidak memperhatikan masalah tulisan tangan. Untung kau mengingatkannya. Permaisuri mengangguk. Kau benar. Namun bagaimanapun juga, tulisan tangan ini milik selir Shu. Selir Shu masih dicurigai. Berbicara tentang bunuh diri. Li Guipin itu berusaha keras untuk meniru tulisan tangan ibunda selir. Dia berusaha keras? Masih perlu diselidiki? Ibu susu pangeran, Zhao Xi, telah dibunuh oleh Li Guipin. Tepat di sumur yang ditinggalkan di aula belakang. Tidak hanya itu. Dia juga menyuap pelayan di sisi ibunda selir. Dan menaruh barang-barang itu di ruang rahasia. Selir Shu menatap Chun Xi dan Xia Qi tanpa ekspresi. Kedua orang ini telah mengikutinya sejak dari kediaman jenderal, hanya mereka berdua yang tahu tentang ruang rahasianya di seluruh istana ini. Terutama Xia Qi itu. Setelah mendengar suara hati itu, selir Shu menoleh. Xia Qi memang terlihat tidak wajar. Pada saat ini, para pekerja yang mencari di halaman belakang juga menemukan mayat Zhao Xi. Dan juga menemukan anting-anting Xia Qi. Xia Qi berlutut di tanah. Mengaku, ampunilah hamba, permaisuri. Semua ini dilakukan oleh hamba atas perintah selir Shu. Permaisuri sangat marah. Menunjuk ke arah selir Shu. Dengan saksi dan bukti, selir Shu. Apalagi yang ingin kau katakan? Semoga permaisuri bijaksana. Mengapa hamba harus mencelakai pangeran? Jika ada seseorang yang bisa pergi ke istana Li Guipin saat ini dan menghentikan pelayannya meminum sup itu. Rencana Li Guipin memang sempurna. Menyuap pelayan pribadi ibunda selir. Meniru tulisan tangan ibunda selir. Dan juga membungkam Zhao Mama. Dan dia terlalu kejam. Bahkan ingin membunuh pelayan yang setia padanya. Sayang sekali aku baru hidup kembali selama 2 hari. Dan harus melapor ke Raja Neraka lagi. Memikirkan hal ini, Chu Yao Yao sangat. Tuan rumahmu akan segera mati. Tuan rumah sistem, yakinlah. Menurut plot aslinya, Li Jiasheng memimpin pasukan untuk berperang di perbatasan. Paling-paling, tuan rumah dan selir Shu akan dipenjara di istana yang dingin. Tanggal kematian adalah 2 tahun kemudian. Chu Yao, terima kasih. Tidak terhibur. Hamba dan putra mahkota tidak memiliki dendam. Terlebih lagi, Yao Er adalah seorang putri. Hamba tidak tahu mengapa dia menargetkan putra mahkota. Permaisuri membanting meja dengan keras. Masih berdalih? Bawa selir Shu. Suara dingin dan agung asisten terdengar di luar pintu. Permaisuri adalah suara mata-mata itu. Kaisar ada di sini. Yao Yao meronta untuk melihat keluar. Tiran ada di sini, biarkan aku melihat seperti apa rupa tirannya. Mendengar suara susu ini, mulut Kaisar Qisuan berkedut. Hampir tersandung ambang pintu. Tiran Kaisar Qisuan memandangi satu-satunya bayi susu di seluruh ruangan. Tampaknya putrinya memiliki pendapat yang besar tentang ayah kekaisarannya. Salam Kaisar, semua orang berlutut di tanah dan bangun. Tatapan Kaisar Qisuan pertama kali berhenti pada selir Shu. Kemudian pindah. Beralih untuk melihat permaisuri. Dengan nada ringan, putra mahkota sakit. Permaisuri tidak berada di istana timur. Apa yang kamu lakukan di istana Qionghua ini untuk menjaganya? Permaisuri tampak sedih dan marah. Menatap selir Shu. Jika dia tidak datang. Istana Qionghua ini. Hamba tidak tahu bahwa penyakit putra mahkota disebabkan oleh orang lain. Kaisar Qisuan memandang benda-benda yang disajikan oleh Kasim dengan ekspresi yang tidak jelas. Li Guipin. Anda selalu dekat dengan selir Shu. Bagaimana menurutmu tentang ini?
Yao Yao mendengus dengan suara susu. Siapa yang dekat dengannya? Jelas bahwa dia selalu menggunakan nama mengunjungi ibunya untuk merayu ayah murahannya. Untuk mendapatkan dukungan. Dia juga meniru pakaian, tata rias, dan perilaku ibunya. Li Guipin menggigit bibirnya. Pertama, dia melirik selir Shu. Kemudian dia berkata dengan lemah. Dari sudut pandang egois. Tentu saja aku melihatnya. Seharusnya percaya pada apa yang dikatakan saudara perempuan saya. Kaisar Qishuan meletakkan kertas jimat. Memotongnya. Melihat selir Shu dengan nada menenangkan. Aku juga percaya pada selir Shu. Permaisuri berkata dengan cemas. Kaisar Qishuan mengangkat tangannya untuk membuatnya tenang. Lalu berteriak keluar, bawa dia masuk. Dua kasih membawa seorang pelayan istana masuk. Pelayan istana itu adalah Suer di sisi selir Li Gui, Kaisar Qishuan. Menyipitkan mata, menatap Li Guiping dengan arti yang tidak jelas. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Pasti kamu sudah tahu. Aku menyuruh orang untuk menyelamatkan Ningming. Katakan semua yang kamu tahu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kejahatan menipu raja akan melibatkan seluruh klanmu. Mata berbinar, Yoho. IQ Tiran sudah aktif. Tapi bagaimana dia mengetahuinya? Selir Shu menatap putrinya yang terlihat polos. Mungkinkah Kaisar juga bisa mendengar suara hati Awer? Menyadari hal ini, dia sedikit memeluk si kecil di lengannya. Bagaimana Kaisar akan memperlakukan siluman? Melihat ekspresi waspada selir Shu. Bagaimana mungkin Kaisar Qishuan tidak mengerti? Selain marah, lebih banyak adalah perasaan terluka. Wan Zi ternyata tidak mempercayaiku. Yao Yao juga putrinya. Apa yang bisa dia lakukan? Kaisar Qishuan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sebenarnya dia sudah datang sejak tadi. Setelah Xia Qi pergi ke Istana Timur. Mengetahui bahwa permaisuri datang dengan ekspresi tidak senang. Orang datang ke Istana Qionghua. Dia takut terjadi sesuatu. Dia bergegas datang. Baru saja mendengar suara hati Yao Yao. Lalu menyuruh orang untuk membawa Suer. Suer berlutut di tanah dengan ekspresi panik. Itu selir Gui. Selir Gui menyuap Nenek Xiao. Menambahkan serbuk sari pada pakaian dan batu merah pangeran. Setelah membungkam Nenek Xiao. Lalu menyuap Xia Qi untuk. Dia menjebak selir Shu. Diam. Li Guipin tidak lagi dalam sikap syuro yang lemah. Kau pelayan rendahan berani memfitnah nyonya. Sungguh pantas mati. Lalu menggigit bibirnya. Berkata dengan nada menangis. Kaisar, bukan begitu. Aku tidak punya Suer. Dan mengeluarkan setumpuk kertas. Mohon Kaisar melihatnya. Ini adalah tulisan tangan Li Guipin yang meniru catatan Xu Fei. Qi Xuandi membanting kertas itu dengan keras di atas meja. Apa yang ingin kau katakan? Tatapan dingin menyapu Xia Qi. Xia Qi sangat ketakutan. Dan harus mengakuinya. Li Guipin mengancam budak ini dengan nyawa tunangan budak ini. Dan harus menurutinya. Dan putri kecil yang jatuh ke air juga dirancang oleh Li Guipin. Xu Fei menghampirinya. Dan menampar Li Guipin. Aku menganggapmu sebagai saudara kandung. Kau malah mencelakai putriku. Li Guiping menutupi wajahnya dan bergegas ke sisi Qi Xuandi. Matanya berkilauan dengan air mata. Dengan penampilan yang menyedihkan. Kaisar, aku benar-benar difitnah. Kaisar sangat menyukainya. Sikapnya dari sebelumnya. Setiap kali dia membuat sikap ini, Kaisar akan menyetujui permintaannya. Setiap kali Kaisar pasti akan luluh dan menggelengkan kepalanya. Lalu menyandarkan kepalanya di leher ibunya. Apa ini? Sejujurnya, penampilannya sangat mirip dengan ibu kandungnya. Melakukan sikap yang dibuat-buat ini. Sangat menjijikan. Mungkinkah ini selera buruk ayah murahanku? Biarkan aku melihatnya. Menemukan keuntungan. Dulu pernah bertengkar dengan ibu kandung.
berharap Xuan Fei bisa lebih lembut dan lebih bergantung pada pria. Memikirkan kata-kata ini, didengar oleh Li Shuping saat itu, ternyata benar-benar menusuk ayah. Mendengar ini, Xu Fei menatap curiga ke arah Qi Fei. Kaisar ternyata mendengarnya seperti itu. Qi Xuandi secara alami menyadari tatapan Xu Fei. Dan merasa malu dan marah, segera mendorong Li Guipin menjauh. Dan jijik menjauh dari pandangan. Kini melihat penampilannya seperti ini, hanya terasa sangat menjijikan. Dulu benar-benar bingung. Menyanjung orang seperti itu, mana mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Selir Gui merencanakan pembunuhan terhadap pangeran dan putri serta menjebak Selir. Menjebak dan segera menurunkan derajatnya menjadi rakyat jelata. Tinggal di istana dingin. Menunggu pangeran sakit dan menyerahkannya ke pengadilan Dali untuk diinterogasi. Yang Mulia sama sekali tidak berniat. Kaisar Qisuan dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Kasim Sishen dengan cepat membungkam Selir Gui. Oh, tidak. Sekarang sudah menjadi rakyat jelata. Sumpal mulutnya dan bawa pergi. Ceka-ceka. Kemarin masih bermesraan. Hari ini sudah kau masukkan ke istana dingin. Pria, namamu adalah mudah berubah. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Qisuan mengambil Yao Yao dari pelukan Selir Shu. Mengangkat tangannya dan mencubit pipi Yao Yao. Dasar tidak punya hati. Dia membela siapa? Sakit. Yao Yao menutupi wajahnya yang dicubit. Mata besarnya langsung berkabut. Penampilan kecil yang menyedihkan. Membuat hati Selir Shu sakit. Yang Mulia, Yao Yao masih kecil. Kulitnya lembut. Selir Shu membantu memijatnya. Dengan tatapan menyalahkan pada pelakunya. Melihat pipi kecilnya yang putih memerah. Kaisar Xuan menyentuh hidungnya. Dia tidak mencubitnya dengan keras. Ayah, lihat. HMPH. Yao Yao langsung menyerah pada ayahnya dan memeluk ibunya. Menenggelamkan wajahnya di leher ibunya. Tidak mau keluar sama sekali. Sistem mendeteksi tuan rumah. Mengubah nasib sendiri, progres, Nixi. Ditambah 1 poin hadiah X5. Mendeteksi tuan rumah. Mengubah nasib Su Fei, progres, Jinx. Ditambah 2 poin hadiah X10. Poin saat ini 15, apakah akan, Chu Jing, undian? Sebagai tuan rumahmu yang terhormat. Aku mengubah nasib. Kenapa cuma dapat 5 poin? Apakah kamu salah hitung? Yao Yao sangat tidak puas. Kemajuan sistem telah dievaluasi secara komprehensif. Tidak salah. Jadi, apakah host melakukan undian? Poin dapat digunakan untuk undian dan peningkatan sistem. Apa keuntungan dari peningkatan sistem? Setelah peningkatan sistem, sistem dapat membuka lebih banyak fungsi untuk membantu host dengan lebih baik. Lalu, apakah hadiah bagus di kumpulan hadiah akan bertambah? Sistem tidak salah. Hadiahnya akan lebih besar. Begitu ya? Kalau begitu aku mau undian dulu. Dia melakukan 10 kali undian tetapi sistemnya tidak ditingkatkan. Kamu masih bertanya begitu banyak. Li Shuren dan Su Er. Tuan dan pelayan itu dibawa pergi bersama. Adapun yang lain, Kaisar Qisuan menatap acuh tak acuh pada Xiaci yang berlutut di tanah dan berkata kepada Selir Shu. Karena dia adalah orang kesayanganmu. Selir, urus sendiri. Nyonya, pelayan ini tahu dia salah. Mohon Nyonya mempertimbangkan. Atas dasar pelayan ini melayani Anda selama bertahun-tahun. Ampuni nyawa pelayan ini. Xiaci memohon sampai Selir Shu tetap tidak tergerak. Menatapnya dari atas. Kamu telah berada di sisiku selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kamu berkolusi dengan orang luar untuk menjebakku. Dan berani menyakiti Yao Er. Inilah yang paling tidak bisa dia maafkan. Xiaci menerjang kakinya. Menarik ujung roknya. Menangis dan memohon, bukan Nyonya. Pelayan ini tidak pernah menyakiti putri kecil. Selir Shu menyentak ujung bajunya. Bertanya dengan nada tajam.
Lalu berani kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa? Chu Yao Yao melihat dari samping dengan mata berbinar. Ibunya perkasa. Aura ini luar biasa. Dia ingat. Pemilik aslinya dibawa ke tepi danau oleh Xia Qi. Itulah sebabnya orang jahat memiliki kesempatan. Xia Qi, ya? Biarkan aku melihat. Tunangannya? Bukankah ini sampah yang suka makan, minum, berjudi, dan melakukan pelacuran? Mengatakan bahwa setelah dia mencapai usia tertentu dan dikeluarkan dari istana, dia akan menikah dengannya. Ini hanya untuk menipu uangnya. Sebenarnya, orang itu sudah punya 2 anak. Ceka-ceka, dia masih seorang pria KDRT, sama seperti ayah tiri yang murahan. Adalah istri pertama yang emosinya tidak stabil yang dipukuli dan melarikan diri. Dia hanya menunggu untuk menipu tubuh dan uang lagi. Dan akhirnya membiarkannya mengambil alih kekacauan itu. Kaisar Qishuan menggosok dahinya yang sakit kepala. Apakah emosinya tidak stabil? Dia mengepalkan tangannya yang gelisah. Benar-benar ingin memukul gadis nakal itu. Pantatnya benar-benar kurang ajar. Bagaimana orang seperti itu bisa dibandingkan dengannya? Menurutku, dia harus melepaskannya sesuai keinginannya. Biarkan dia meninggalkan istana dan menikahi pria brengsek. Biarkan dia menuai akibatnya sendiri. Permaisuri Shu berpikir. Itu juga cara yang baik. Sekarang Yao Yao disukai oleh makhluk abadi. Bagaimana jika dia menyinggung makhluk abadi lagi di masa depan? Lebih baik biarkan dia keluar dari istana. Bagaimana nasibnya di masa depan terserah padanya sendiri. Hanya saja orang yang mengkhianati tuannya tidak bisa dengan mudah mengampuninya. Aku bisa membiarkanmu keluar dari istana. Tetapi di masa depan kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu keluar dari istana Qionghua atau kediaman jenderal. Aku tidak bisa membawa pergi sedikit pun hadiah yang kuberikan padamu. Mengerti? Pelayan itu mengangguk, aku mengerti. Setelah itu, Chu Yao Yao tidak peduli. Saat ini, perhatiannya tertuju pada panel sistem. Roda keberuntungan Shu Lingling berputar dengan cepat di sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan 100 gram permen susu kelinci putih besar X1. Terima kasih banyak atas dukungan Anda X5, pertolongan pertama keluarga X1. Pembalut wanita malaikat kecil X2. Center X1. 10 kali undian, gadis itu menarik semuanya. Sistem tidak memiliki hati. Apakah kamu mengoperasikannya per kotak? Sistem tuan rumah, saya tidak memiliki undian fisik. Hasilnya terkait dengan keberuntungan tuan rumah itu sendiri. Maknanya, siapa yang bisa disalahkan kalau tanganmu sendiri yang sial? Yao Yao. Baiklah. Dia telah berpindah dunia. Dia masih bukan dewa keberuntungan. Poin yang baru saja dia dapatkan. Dia bahkan belum menghangatkannya, tetapi sebagian besar sudah habis, dan itu semua tidak berguna. Untungnya, dia mendapatkan kotak obat. Setidaknya akan ada obat-obatan yang umum digunakan, kan? Dia demam di sini. Di zaman kuno di mana flu bisa merenggut nyawa. Apakah ada yang mengambil sesuatu dari kotak obat? Sophie mengangkatnya. Melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang dipikirkan Kaisar 11 Yuan adalah obat apa? Mungkinkah pil abadi yang diberikan oleh seorang abadi? Ya. Menurutnya, bagaimana mungkin Yao Yao tahu banyak hal? Pasti diajarkan oleh seorang abadi. Dia dan Sophie dapat mendengar suara hati Yao Yao. Ternyata itu juga takdir. Jika seorang abadi memerintah, pikirannya pasti akan memberitahunya. Anda terlalu banyak berpikir. Yao Yao memasukkan tangannya ke dalam saku kecilnya. Berpura-pura mengobrak-abriknya sebentar. Mengeluarkan permen susu. Ukurannya hampir sama dengan yang asli. Hanya saja bagian luarnya dibungkus dengan minyak. Dia membuka satu dan menyerahkannya ke bibir ibunya. Setelah ibu selesai memberi makan permen, Ibu Yao Yao membuka bungkus permennya sendiri. Dan memakannya dengan gembira. Sekarang hanya permen susu manis. Yang bisa menghibur hatiku yang terluka. Tiba-tiba sebuah tangan besar dengan buku-buku jari yang jelas muncul di depan matanya.
Yao Yao melihat ke atas. Ayahanda yang manis menatapnya sambil tersenyum. Yao Yao memalingkan kepala kecilnya dan memegangi sakunya erat-erat. Benar-benar orang jahat. Bahkan permen anak kecil pun ingin dirampas. Lihatlah penampilannya itu. Sistem mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat barang-barang yang ditarik disimpan di ruang sistem bawaan. Mengapa dia menutupi sakunya? Mungkinkah setelah tuan rumah menjadi anak kecil? Pikiran juga mendekati anak-anak? Mao Wen Kasim kepala Su Mao Wen maju dengan hormat menjawab. Hamba ada di sini hari ini, biarkan dapur kekaisaran menyajikan ikan. Dan juga ceri. Sambil melirik Yao Yao. Kepala Su mengerti. Dan melanjutkan sesuai dengan maksudnya. Hamba mencatat apa yang dikatakan Kaisar. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk makan ikan. Tidak perlu terlalu rumit. Kukus dengan ham dan jamur. Itu disebut keabadian. Telinga kecil Yao Yao bergerak-gerak. Mulutnya berputar. Mengulurkan tangan untuk memeluk ayah Kaisar. Lalu mengeluarkan permen susu. Dengan ekspresi menyenangkan, menyerahkannya kepada inang sistem. Seekor ikan dan ceri sudah cukup untuk menyuapmu. Kau terlalu murah. Kenapa kau berpikir seperti itu tentangku? Aku memberikan makanan enak kepada ayah Kaisar. Ini disebut berbakti. Baiklah. Benar. Setelah sistem selesai, dia melihat ratu yang canggung di sudut. Yao Yao meronta-ronta untuk turun. Berlari dan menyerahkan permen kepada ratuku tertegun. Tadi, dalam keadaan panik, dia tanpa pandang bulu ingin menangkap ibu dan anak mereka. Si kecil ini ternyata tidak menyalahkannya. Malah memberinya permen. Yao Yao mengangguk kecil. Benar. Menoleh dan melihat kepala pelayan Su. Yao Yao dengan ragu menggembungkan pipi kecilnya. 100 gram permen. Total hanya ada sekitar 16 atau 17 buah. Lain kali belum tentu bisa mendapatkannya. Berikan padamu atau berikan satu saja. Aku ingat di dalam cerita. Kepala pelayan Su adalah seorang abdi dalam yang setia. Setelah ayah Kaisar dibunuh, dia berpura-pura bergabung dengan Kaisar baru. Sebenarnya mencari kesempatan untuk membalas dendam. Hanya saja dia gagal. Dan akhirnya mati di bawah hujan panah. Su Mao Wen bingung. Meskipun dia belum pernah memakannya. Tapi dia mencium aroma susu. Permen ini? Sekilas terlihat bukan barang palsu. Bagaimana mungkin seorang Buddha bisa makan makanan yang sama dengan tuannya? Yao Yao berkata, selir ingin mencegah. Bukannya meremehkan kepala pelayan Su. Hanya saja Yao Yao baru saja memberikannya kepada Kaisar Ratu, lalu memberikannya kepada Kasim. Sulit untuk menjamin bahwa Ratu tidak akan berpikir berlebihan. Kaisar Qishuan tahu kekhawatirannya. Menghapus warna gelap di matanya dan melambaikan tangan besarnya. Karena putri sudah menghadiahimu. Terimalah, dia hanyalah seorang bayi. Mana dia mengerti liku-liku itu? Kaisar Qishuan menatap Yao Yao dengan linglung. Apakah dia akan dibunuh? Atau dibunuh oleh raja baru? Memikirkan gagasan tentang putra mahkota baru saja muncul. Dia langsung menyangkal putra mahkota. Tidak mungkin Jun. Tetapi jika bukan putra mahkota yang naik tahta. Mungkinkah putra mahkota tidak berhasil kali ini? Atau putra mahkota juga dibunuh? Tiba-tiba seseorang masuk dari luar. Seorang dayang istana. Kaisar, permaisuri, ini tidak baik. Yang mulia putra mahkota. Sepertinya yang mulia putra mahkota tidak akan selamat. Kaisar, Jun dia dan permaisuri setelah mendengar berita itu. Langsung terduduk di tanah dengan kurang ajar. Putra mahkotaku baik-baik saja. Siapa yang berani berbicara omong kosong? Aku akan memenggal kepalanya. Kaisar Qishuan melangkah keluar pintu. Tetapi dengan cepat kembali. Dia memeluk Yao Yao dan menoleh ke selir Shu dan berkata, "Kalian juga ikut?" Selir Shu meremas sapu tangannya erat-erat. Kaisar? Apa artinya ini? Mengobati penyakit adalah urusan tabib kekaisaran. Membiarkannya ikut? Masuk akal juga. Mengapa harus membawa Yao Yao?
Tiba-tiba, dia teringat bahwa Kaisar juga bisa mendengar suara hati Yao Yao. Mungkinkah Kaisar berpikir Yao Yao bisa menyelamatkan putra mahkota? Tapi Yao Yao hanyalah seorang anak berusia 2 tahun, bahkan jika dia mendapatkan beberapa petualangan karena berkah surga. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Tidak bisa. Bukankah ini menempatkan Yao Yao di atas gunung berapi untuk dipanggang? Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Memikirkan hal ini, langkah kaki selir Shu semakin cepat. Di Istana Timur, belum melihat pangeran. Sudah mencium bau obat yang menyengat. Ekspresi para tabib kekaisaran sangat serius. Para kasim dan dayang istana di sekitarnya tampak seperti sedang berkabung. Jika sesuatu terjadi pada putra mahkota, mereka semua harus menemani putra mahkota ke kuburan. Permaisuri Kuenen mendorong para tabib kekaisaran yang mengelilingi dan menerjang ke depan. Kali ini Chu Yao Yao juga melihat dengan jelas kondisi putra mahkota. Berkeringat deras. Napas tidak lancar. Harus menghirup udara dalam-dalam. Sistem keringat deras, bukankah itu tampak seperti asma? Sistem, melihat kondisi putra mahkota. Kaisar Kisuan berteriak dengan marah. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di rumah sakit kekaisaran? Seorang tabib tua berjanggut putih. Dengan gemetar melapor kembali kepada Yang Mulia. Pilek biasa mudah diobati. Tetapi serbuk sari dan demam tinggi menyebabkan asma pangeran. Kaisar Kisuan mengangkat tangannya untuk menyela perkataan tabib. Menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak ingin mendengar ini. Katakan saja apakah bisa diobati atau tidak. Para tabib berlutut dan meminta maaf. Kami tidak berani menggunakan obat sembarangan. Mengatakan bahwa kami tidak mampu. Mohon Yang Mulia memaafkan kami. Tubuh permaisuri tiba-tiba melemah. Berbaring di samping tempat tidur dengan gemetar. Seolah-olah tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hanya bisa menangis tanpa suara. Kaisar Qi mundur selangkah. Berpegangan dan berusaha menenangkan diri. Dengan kasar menyapu cangkir teh ke lantai. Begitu selir Shu masuk, dia melihat pemandangan seperti itu. Dia segera mengambil obat. Yao Yao. Apa kamu baik-baik saja? Chu Yao Yao menggelengkan kepalanya padanya. Dan bertanya dalam hati. Sistem, apakah kamu punya cara? Apakah sistem menemukan kotak obat? Setelah selesai berbicara, sistem offline. Tidak mungkin. Energi tidak mencukupi. Tuan rumah belum memberinya peningkatan. Lebih baik menghemat sedikit. Benar. Kotak obat sudah ditemukan. Yaitu nebulizer budesonide ini. Ngomong-ngomong. Sistem, apakah kamu sengaja menyarankan sistem? Tuan rumah, cepat berikan obat kepada pangeran. Dia benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Tetapi apakah mereka akan percaya? Aku tidak mungkin membocorkan keberadaanmu. Sistem, tuan rumah tidak boleh membocorkan keberadaan sistem ini. Jika tidak, secara otomatis akan dinilai gagal dan dimusnahkan. Aku tahu. Aku tahu. Lihat aku, Chu. Yao Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah tertentu. Menampilkan senyum lebar. Satu tangan menutupi dompet kecil. Dan satu tangan mengepalkan tinju kecilnya. Tahu membuat Kaisar Kisuan dan Sophie di sekitarnya menatap ke arah itu dengan curiga. Tetapi tidak melihat apapun. Chu Yao Yao mengeluarkan semprotan dari dompet kecilnya. Sistem harimau putih menyelamatkan kakek dan menyelamatkan saudara laki-laki. Gelombang kakek dari ketiadaan ini benar-benar hebat. Selir Shu tertegun. Siapa yang bisa memberitahunya bagaimana botol yang 2 kali lebih besar dari dompet itu bisa dikeluarkan dari dompet? Mendengar kata-katanya, Kaisar Kisuan seolah meraih harapan. Menggendong Yao Yao dan berjalan ke sisi putra mahkota. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak peduli siapa yang memberikannya. Selama itu bisa menyelamatkan putra mahkota. Melihat mata permaisuri yang merah dan bengkak karena menangis. Kaisar Kisuan menghibur dengan lembut. Putra mahkota dapat diselamatkan. Permaisuri melihat botol obat di tangan Yao Yao.
Entah kenapa, dia secara tidak sadar percaya. Pasti bisa menyelamatkan anaknya. Dia menerkam. Mencengkeram lengan kecil Yao Yao. Mencengkeram harapan terakhir dengan erat. Yao Yao, aku salah sebelumnya. Aku salah paham dengan selir Shu. Tetapi putra mahkota tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Yao Yao kesulitan dengan semprotan itu. Harus dihirup sendiri. Tetapi kakak putra mahkota pingsan. Kaisar Qisuan menoleh. Buru-buru berteriak dokter kekaisaran. Cara apa yang bisa membuat putra mahkota bangun? Seorang dokter kekaisaran setengah baya. Maju untuk melapor kepada kaisar. Hamba kecil ini dapat menggunakan metode belajar sendiri akupunktur dengan jarum perak. Untuk membuat putra mahkota bangun sebentar. Qisuan mengamatinya. Benarkah? Orang ini tampak asing. Tidak pernah merawatnya sebelumnya. Bisa begitu hebat. Saat ini, Kepala Akademi Medis Zhang Zheng menjelaskan. Kaisar Sushu sangat ahli dalam akupunktur. Mungkin seumur hidup. Kaisar Qisuan sedikit mengangkat tangannya. Kalau begitu, mari kita coba. Jangan katakan bahwa Dokter Su benar-benar punya kemampuan. Sekali tusuk jarum, kelopak mata putra mahkota bergerak. Ada tanda-tanda akan bangun. Qisun di Jian Zuang Dindin Tou. Dan Yo Kanze Su Shujing Xia ZHN DDFNGNNG Kisio Meito. Xing Zhengxin. DSN Lei Fuce. Nabushi Yemen Hi ZHNG Men. Nakadushi Wixin Suewei. Zerendot Yaugan Shenme. Shikegunze de Kisundi. Fikwai de Pikiesa ZHN Desu. Tai Jiojing Su Shuteki Nasia. Zodole Weichi de Gurn Buchuo. Zerensi Qianchao Yuni. Yao Hai Tis GG Qianchao Yuni Qisun di Zheng Yaofu. Turan YZHN Kmui de Kesoes HNG Chuan Lai. Hihi. Tis GG Xle. Kan Lai Genci Naren Wei Led Sio Huai Kian JZHN di Kue Yuing. ZHN Wesishu. Tai Men. BIN Fsinle. Buguo ya YJNG Lai Bujile Bu CHZI. Jenerweye Yaurang Encangcang Esaki KNRN DTNGK. Bei Shiwei Zhukli de Sushu Din Kung Dasia. Qisun di Zushen Kishibozeng. Benggel NG di NSANSS Deng ZT. Untuk mengubah kemajuan pembalikan hadiah. Tambahkan 10 kemajuan saat ini. 13 poin. Tambahkan 50 saldo menjadi 55. Melihat hasilnya, Chu Yao Yao langsung dibuat marah. Kalah dari ibu selir tidak masalah. Tanpa diduga, saya juga kalah dari sistem putra mahkota. Apakah kamu bercanda? Jadi, di matamu, akulah yang paling tidak berharga. Kemajuan pembalikan sistem telah dihitung secara ilmiah. Nasib Chujun terkait erat dengan nasib Daki. Penilaian tidak ada masalah. Namun, kalau dipikir-pikir, kakak putra mahkota baik-baik saja. Tidak akan ada peran pendukung pria yang tergila-gila cinta. Dengan cara ini, Daki tidak akan runtuh setelah 6 tahun, kan? Mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, Kaisar Qisuan mencari pahlawan kecil. Apa kata-kata, perusahaan besar sebesar ini akan runtuh setelah 6 tahun. Setelah minum obat, putra mahkota yang baru saja pulih sedikit semangat, siapa yang tahu? Baru saja lolos dari kematian dan dikejutkan oleh berita buruk. Cinta? Apa itu otak cinta peran pendukung pria? Siapakah peran pendukung pria itu, Daki?
Mengapa akan runtuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan tepatnya aku mati? Siapa yang menyakitiku? Kaisar Kisuan tanpa sadar ingin bertanya dengan jelas. Tetapi seperti sebelumnya, dia tidak bisa membuka mulutnya. Lupakan saja. Di masa depan, dia akan selalu membawa Yao Yao di sisinya. Dia akan selalu tahu penyebabnya secara tiba-tiba. Mata Chu Yao Yao berkedip. Detik berikutnya, dia dipeluk. Terima kasih, Yao Yao kami. Terima kasih telah menyelamatkan putra mahkota. Juga menyelamatkan saya. Nada bicara permaisuri penuh rasa terima kasih. Huan Er adalah hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada Jun Er, dia tidak ingin hidup lagi. Bagaimanapun, jiwa orang dewasa itu memanjakan diri dalam pelukan ibu selir. Oke. Dipeluk oleh bibi cantik lainnya, Yao Yao masih memerah karena malu. Jari-jari kaki yang canggung hampir menggali istana Qionghua. Zhang Yuansho telah mendiagnosis denyut nadi yang tersembunyi. Melapor, denyut nadi kaisar dan permaisuri sudah stabil. Nyawa mereka sudah tidak terancam. Kupikir dengan obat ajaib ini, penyakit asma tidak akan kambuh lagi di kemudian hari. Setelah berkata demikian, Zhang Yuan menatap tajam botol obat putih di atas meja. Barang sebaik ini, ingin sekali aku menelitinya. Bagus, bagus, bagus. Kaisar Kisuan mengangguk. Mengucapkan beberapa kata, bagus, berturut-turut. Terlihat kegembiraan dan kebahagiaannya. Mendengar kabar baik ini, Chu Yao Yao sekali lagi secara pasif merasakan rasa terima kasih permaisuri yang menyesakan. Aduh, malu sekali. Permaisuri memandang Selir Su dengan anggukan memuji. Kau mendidik Yao Yao dengan sangat baik. Selir Su, dia dipuji oleh permaisuri. Setelah gembira, Selir Su menunjukkan ekspresi khawatir. Yao Yao tiba-tiba mengeluarkan obat. Di sini ada begitu banyak orang. Pasti banyak yang melihatnya. Jika ada orang yang berniat jahat ingin memanfaatkan ini. Kaisar Kisuan secara alami juga memikirkan hal ini. Seketika matanya tajam mengamati sekeliling. Kebesaran seorang kaisar terlihat jelas. Apakah kalian melihat sesuatu tadi? Para pelayan istana mundur, di dalam kamar tidur hanya ada kaisar. Permaisuri, Selir Su dan Yao Yao. Serta beberapa tabib istana yang tersisa. Kemudian, setelah beberapa kasim saling bertukar pandang, mereka dengan gemetar menjawab. Tidak melihat apapun. HM? Kaisar Kisuan menyipitkan matanya yang tajam. Mendengus dengan nada yang tidak jelas. Su Maowen dengan hormat maju. Melapor, Kaisar, pelayan melihat putri kecil mengeluarkan obat pemberian dewa. Menyelamatkan putra mahkota. Yang mulia. Putri kecil dilindungi oleh dewa. Adalah berkah bagi daki kita. Berkah bagi rakyat. Beberapa tabib istana memelototinya dengan kesal. Kau hanya pandai menjilat. Benar? Walaupun dengan nada bertanya. Tetapi suasana hati Kaisar Kisuan menjadi jauh lebih baik. Semua orang sudah membicarakannya sampai sejauh ini. Di antara yang hadir, siapa yang tuli dan bodoh? Mereka semua menjawab serempak. Kami para abdi dalam melihat dengan mata kepala sendiri. Putri kecil dilindungi oleh dewa. Ini adalah penegasan dari surga atas pemerintahan yang mulia Ki. Ini adalah berkah bagi daki kita. Jilat pantat. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Hahaha. Kaisar Kisuan sekarang puas. Kesombongannya sangat terpenuhi. Melambaikan tangan dan menyuruh semua orang mundur. Ingat, jangan bicara sembarangan setelah keluar. Mengulurkan tangan dari pelukan permaisuri untuk mengeluarkan Yao Yao. Melihat wajah bayi yang putih dan montok. Semakin Kaisar Kisuan melihat, semakin dia menyukainya. Bukankah itu hanya kehancuran negara? Bukankah itu hanya diracun? Bukankah masih ada waktu 6 tahun? Sekarang putra mahkota baik-baik saja. Kerajaan memiliki penerus.
Dan ada Yao Yao. Sungguh bayi kecil yang disukai oleh makhluk abadi. Yang dapat memprediksi masa depan Daki. Mengapa khawatir tidak makmur? Yang masuk adalah seorang remaja laki-laki berusia 13 atau 14 tahun. Mengenakan pakaian ketat berwarna hijau. Dengan wajah tampan. Alis yang panjang. Hanya saja mata Peach yang seharusnya membuat hati para gadis berdebar dipenuhi dengan kesedihan. Melihat ketidakwajarannya saat berjalan. Chu Yao Yao ingat. Ini adalah kakak laki-laki keduaku yang berusaha keras di tempat yang salah. Dari mana suara itu berasal? Gerakan Chu Yu yang semula hendak memberi hormat sedikit berhenti. Tetapi dengan cepat kembali normal. Melihat putra keduanya yang datang memberi hormat, Kaisar Qishuan menatap dengan acuh tak acuh. Ayah terlihat begitu lalai. Siapapun akan mengira dia tidak menyukai kakak kedua. Sebenarnya tidak. Murah. Ayah masih sangat peduli pada kakak kedua. Hanya saja setiap kali kakak kedua bertemu ayah saat masih kecil. Dia selalu terlihat pengecut dan ketakutan. Lama-kelamaan, murah. Kasih sayang ayah Kaisar menjadi dingin. Chu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Kaisar Qishuan di kejauhan dengan mata merah. Benarkah begitu? Dia selalu berpikir bahwa ayah Kaisarnya tidak menyukainya karena dia cacat. Jadi dia membencinya dan tidak memberikannya kepada ibunya. Setelah dipandang seperti ini, Kaisar Qishuan menghela napas sedikit. Berjalan mendekat. Menepuk pundaknya. Jangan khawatir putra mahkota tidak dicintai. Ini juga anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Jika dihitung, putra mahkota adalah anak ketiganya. Dan satu-satunya anak yang dibesarkannya. Tetapi menderita asma. Dia memiliki harapan besar pada Chu Yu. Berharap dia menjadi pangeran yang sehat dan kuat. Namun tak disangka. Takdir berkata lain, dia menamainya sendiri saat masih kecil. Berharap Tuhan akan melindunginya. Namun entah mengapa. Anak ini sejak kecil tidak terlalu dekat dengannya. Karena itu, dia melampiaskan amarahnya pada Meng Guiping. Meskipun dia melahirkan seorang pangeran. Selama bertahun-tahun dia tidak memberinya posisi yang sesuai. Awalnya kupikir tidak berbicara. Plot semacam ini hanya akan muncul dalam kisah cinta yang berlebihan. Tanpa diduga, itu akan terjadi pada ayah dan anak. Seseorang jelas peduli tetapi keras kepala untuk tidak mengatakannya. Yang lain mendengarkan perkataan orang luar. Menjauhi ayah kaisarnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya dia merasa canggung dan diam-diam berusaha. Ingin mendapatkan perhatian ayah kaisar, canggung. Benar-benar canggung. Ingin membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Tetapi berusaha di tempat yang salah. Chu Yu ketahuan apa yang ada di hatinya. Dengan malu menundukkan kepalanya. Ketika Kaisar Qishuan mendengar kata-kata provokasi orang luar. Dia menahan amarahnya dengan paksa. Baik. Bagus sekali. Aku ingat dalam cerita dikatakan bahwa ayah kaisar murahanku. Ahli dalam seni bela diri dan sastra, terutama memanah. Qishuan sedikit mengangkat dan menurunkan kepalanya. Benar. Memang sehebat itu. Teruslah memuji diri sendiri. Pujilah dia lebih banyak melihat penampilannya ini. Xu Fei tidak bisa menahan tawa. Jadi kakak kedua berlatih seni bela diri dengan putus asa. Hanya ingin dipuji oleh ayahanda. Tetapi kaki kirinya cacat. Bahkan jika dia mengangkatnya lagi, tidak ada gunanya. Jadi setiap kali ayahanda memuji putra mahkota dan pangeran ketiga, dia selalu bersembunyi sendirian. Menangis diam-diam. Mendengar hal memalukan diceritakan. Tapi kepala Chu Yu menunduk beberapa derajat. Anak ini sangat ingin dipuji. Xu Fei menatap Chu Yu dengan penuh kasih sayang, mendengar suara yang familiar. Chu Yu mengangkat kepalanya. Bertemu dengan mata besar yang berkilauan seperti anggur. Ternyata suara itu adalah Yao Yao Mei Mei. Melihat barang di tangan Yao Yao. Chu Yu mengerti. Dia lupa menyimpannya. Ayahanda paling benci kami bermain-main. Chu Yu hanya memainkan kunci luban beberapa kali.
Tidak bisa memainkannya. Ajari aku, Chu Yu. Yu pertama-tama dengan hati-hati melirik ayahanda. Lalu menerimanya dan membukanya dengan linglung. Wah, kakak sangat hebat. Bukankah itu hanya pujian? Aku bisa melakukan ini, menatap matanya yang berkilauan. Chu Yu tersenyum malu-malu. Sebenarnya, RR sangat pintar. Sering membuat beberapa peralatan kecil semacam itu. Jadi setiap penemuan Chu Yu pasti akan menjadi penemu nomor 1 di masa depan. Lalu kakak, bagaimana kita bisa membuat kakak kedua tidak keras kepala? Chu Yao Yao diam-diam memasukkan sebutir permen ke dalam mulutnya. Menggaruk kepalanya, gatal sekali. Tidak mungkin. Jika aku terus berpikir, otakku akan tumbuh keluar, melihatnya. Melihat penampilan ini, Chu Yu merasa tersentuh. Dan tidak tega membiarkannya khawatir. Dia berusaha keras untuk membuka mulutnya. Tapi seseorang lebih cepat darinya. Jarang sekali kau tertarik. Akan mengizinkannya. Pergilah umumkan ini beberapa hari ini. Ayahanda bijaksana, ini jempol untukmu. Mendengar pujian Yao Yao, Qi Xuandi merasa sangat khawatir. Sementara aku menuruti perintah dan melihat yang murah. Ayah hanya bergumam pelan. Yao Yao dengan cemas menjambak rambutnya, Sudah selesai. Kenapa kau tidak memberi sedikit dorongan? Tidak bisa mengajak, sungguh tidak bisa mengajak. Kau sangat pintar. Belajar dengan giat. Menunggumu membuat hal-hal bagus. Chu sekali lagi terharu hingga matanya memerah. Ini adalah pertama kalinya ayah hanya memuji dia seorang diri. Hanya memuji dia seorang diri. Meskipun mungkin karena Yao Yao di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa ayah memiliki dia sebagai putranya. Itu sudah cukup. Ayah hanya bergumam, bukan karena tidak bisa bicara. Aku mengerti. Dia pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah dan adik Yao Yao. Melihat adegan ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Yao Yao mengangguk puas. Tapi sepertinya ada yang salah. Sistem. Apakah kau lupa sesuatu? Hadiahnya? Di mana poin integrasiku? Sistem, kenapa tidak ada? Kakak kedua sudah berganti jalur. Apakah takdir belum berubah? Sistem. Perubahan ini tidak cukup untuk mencatat kemajuan total, Chu Yao Yao. Maka kau dapat melihat bahwa poin sistem saat ini cukup. Apakah akan meningkatkan level sistem? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk meningkatkan level sistem? Sistem, tidak banyak. Hanya membutuhkan 30 poin. Karena undian terakhir 05 kali. Maka kali ini, sistem menjadi bersemangat. Mungkinkah antara meningkatkan level hadiah dan 10 kali undian beruntun? Chu Yao Yao dengan tegas memilih. Tentu saja melanjutkan undian. Mana mungkin ada orang yang bisa merugikan sistem setiap hari, tuan rumah. Sebaiknya jangan mempertimbangkannya lagi. Hadiah setelah meningkatkan level sangat kaya. Dan ada juga fitur baru yang dibuka. Chu Yao Yao memalingkan wajahnya, sama sekali tidak tergerak oleh sistem. Baiklah. Apakah akan memulai undian? Chu Yao Yao hendak menekan ya. Tanpa diduga, sebuah tangan yang memegang kunci luban tiba-tiba muncul di pandangannya. Mengikuti arah pandang dan bertemu dengan mata Cheng Men yang penuh perhatian. Adik Yao Yao, ini untukmu. Melihat dia tidak bereaksi, Chu dengan malu-malu tersenyum. Aku tidak punya barang bagus. Kunci luban ini aku buat sendiri. Masih lumayan barang yang menarik. Saat dia berbicara, suaranya mengecil. Kalau tidak, lupakan saja. Belum selesai berbicara. Kunci luban di tangannya diambil. Tangan, dalam hatinya digantikan oleh sebuah permen. Chu Yao Yao menyeringai kecil. Terima kasih RG, Chu bertanya dengan linglung. Kakak kedua sangat menyedihkan. Istana ini penuh dengan Pangeran Tang Yao yang menjilat dan merendahkan. Makanan dan pakaian sehari-hari sebenarnya dipotong. Sejak mendengar Chu berkata, ketika dia tidak punya barang bagus.
Kaisar Qishuan mengepalkan tinjunya. Sekarang, suara hati Yao Yao semakin memperburuk keadaan. Dengan tatapan dingin, melirik Su Mao Wen di samping. Kasim Su mengangkat tangannya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Budak milik istri siapa yang melakukan ini? Bahkan jika pangeran kedua tidak disukai. Itu juga seorang pangeran. Adalah tuan. Mereka mencari kematian. Jangan libatkan dia. Terlebih lagi, sekarang tampaknya, Kaisar masih sangat menghargai Su Mao Wen pangeran kedua. Mengatur agar seseorang mengirim pangeran kedua kembali. Kasim Su membungkuk dan menjawab. Ya, sulit. Apakah ini untuk membangun prestise pangeran kedua? Dia harus memilih dua yang pintar. Menghadap ayah kekaisaran, suaranya belum sampai. Itu ditransmisikan lebih dulu. Saat berikutnya, seorang remaja dengan jubah panjang biru nila dengan pola awan berlari masuk. Orang yang datang. Justru Chu Yao yang baru saja kembali dari Guo Zijian. Lihatlah mata polos ini. Ini adalah anjing penjilat masa depan. Chu Yao siapa yang berbicara? Kaisar Qishuan menarik napas dalam-dalam. Menekan amarahnya. Baiklah. Kerajaan juga tidak apa-apa. Seorang pangeran bahkan tidak menjadi manusia lagi di masa depan. Mendengarkan suara yang lembut, Chu mengarahkan pandangannya pada Yao Yao. Hanya ada bayi kecil bernama Yao Yao di sini. Tapi adik perempuan tidak berbicara. Jadi dia mendengar suara hati Yao Yao. Dia mengamati sekeliling dengan cermat lagi. Permaisuri yang paling dekat dengannya tidak bereaksi. Wah! Mungkinkah hanya dia yang bisa mendengar suara hati adik perempuannya? Menyadari hal ini, dia dengan gembira berpikir bahwa Chu Yao-nya adalah orang yang disebutkan dalam buku cerita dan oleh peramal. Orang yang terlahir dengan keberuntungan besar dan dipilih oleh surga. Saat ini, di dalam hatinya, sebuah kekuatan untuk memimpin dinasti Daqi. Menuju kemakmuran dan kekuatan lahir. Tiba-tiba merasa pundaknya berat. Karena surga memilihku. Maka aku akan menjadi Lausan. Apakah kamu dipukuli oleh Liu Tang lagi? Kaisar Qishuan meletakkan tangannya di bahu Chu Yao. Terus meningkatkan kekuatannya. Menyebut Chu Yao ini, agak merasa bersalah. Matanya berkeliaran tidak menentu. Tidak. Tetapi Chen memiliki sesuatu untuk meminta nasihat kepada guru besar. Baru kemudian kembali terlambat. Chu Yao Yao terus mengeluh. Hanya saja tidak bisa menjawab pertanyaan. Dihukum untuk menyalin. Kalah dengan orang yang lebih tua belasan tahun. Juga dipermalukan oleh Liu Tang. Tidak heran sepanjang hari hanya tahu memanggil kucing dan menggoda anjing. Suka membaca buku cerita. Suka mendengarkan opera tetapi tidak bertambah kecerdasannya. Hanya tumbuh otak cinta. Jadi akan ditipu dengan sangat menyedihkan. Mendengar ini, tubuh Chu Yao yang baru saja berdiri tegak bergetar. Ditipu dan sangat menyedihkan. Tidak hanya membantu protagonis pria membesarkan anak. Protagonis wanita mengatakan sepatah kata dan dengan senang hati mengirim uang, bakat, mengirim sumber daya, mengirim reputasi. Pada akhirnya kehilangan nilai guna. Ditendang oleh protagonis wanita. Sungguh menyedihkan. Kaisar Qishuan salah paham. Ternyata anjing ladang ini bukanlah jenis anjing yang dia kira. Masih percaya tahayul. Justru pil panjang umur yang dibuat, itu justru dibeli orang. Memasukkan obat yang memengaruhi pikiran ke dalam pil. Pada akhirnya, Sange dikendalikan menjadi boneka. Justru dia kemudian memiliki pikiran jahat terhadap Sange. Dan membunuhnya. Chu Yao ingin menyela dia. Tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Chu Yao Yao meliriknya dan berkata, bagaimana ya, orang bodoh harus banyak membaca. Dia juga membaca buku. Tetapi hanya membaca buku bergambar karena dirinya bodoh. Dan tidak mau belajar. Hanya bertambah usia tetapi tidak bertambah pintar. Juga tidak bertambah cinta di otaknya. Melihat wajah orang yang memerah. Chu Yao Yao merasa aneh.
Ada apa ini? Wajahnya sangat pucat. Mungkinkah dia sudah mulai mengonsumsi narkoba saat ini? Aku tidak melakukannya? Chu Yao menyadari. Selama dia ingin menyebutkan hal-hal yang baru muncul di hadapan Yao Yao, dia tidak bisa membuka mulutnya. Saat ini dia tidak berpikir untuk mengunjungi putra mahkota. Dengan air mata di matanya, Ayahanda. Sementara Chen teringat masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Jadi dia kembali untuk belajar. Saat berbalik, Chu Yao tidak bisa menahannya lagi. Seorang anak laki-laki belasan tahun menangis seperti anak berusia 2 tahun. Siapa pemeran utamanya? Mengapa dia membesarkan anak pemeran utama pria dan membuatnya menjadi pihak ketiga? Siapa pemeran utama wanitanya? Mengapa dia bisa mempermainkannya? Dan dia, seorang pangeran agung, ternyata sangat menyedihkan. Bagaimana bisa dia begitu bodoh? Bagaimana bisa dia begitu menyedihkan? Dia akan membakar semua koleksi buku gambarnya. Mulai sekarang, dia akan membaca buku yang benar. Dia akan menggantung diri dan menusuk tulang. Dia akan membaca seni perang Sun Tzu. Dia akan membaca 36 strategi. Dia akan menambah kecerdasannya. Dia tidak ingin belajar tentang cinta di otaknya. Dan tidak menjadi anjing penjilat. Ah. Kenapa pergi? Aku ingat kakak ketiga bertemu pemeran utama wanita di sebuah perjamuan, identitas pemeran utama wanita menjadi lebih menarik. Siapa Kaisar Kisuan dan Selir Shu yang menahan napas dan fokus? Takut melewatkan informasi penting. Setelah istirahat singkat Yao Yao, putra mahkota keluar. Kaisar Kisuan memelototinya dengan kesal. Kenapa tidak datang lebih awal? Kenapa tidak datang terlambat? Kenapa harus menunggu saat-saat penting untuk keluar? Putra mahkota tidak mengerti mengapa. Tapi masih berjongkok di samping Yao Yao. Wajahnya penuh dengan kegembiraan setelah selamat dan rasa terima kasih kepada Yao Yao. Aku adalah kakak laki-lakimu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Chu Yao Yao mengeluarkan sebutir permen. Tentu saja kakak putra mahkota tidak boleh celaka. Kalau tidak Daki tidak akan punya penerus. Meskipun aku sudah tahu sebelumnya. Tapi mendengar suara hati lagi. Dia masih panik. Sesaat melihat tangan kecil yang terulur. Putra mahkota menunduk. Menyembunyikan pikiran yang mendalam. Saat tidak sadarkan diri sebelumnya. Permaisuri juga bingung. Dia menatap Kaisar dan Selir Shu dengan rasa ingin tahu. Bahkan putra mahkota. Selalu merasa seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Pernikahan apa? Ketika kakak ketiga bertemu dengan tokoh utama wanita, Kaisar Kisuan menunjukkan ekspresi antisipasi. Siapa lagi? Begitu tahu siapa tokoh utama wanita dan pria. Kaisar Kisuan terus-menerus menunjukkan niat membunuh di matanya. Aduh. Aku lapar karena tidak makan sarapan dan makan siang dengan baik. Panggil Shan. Chu Yao Yao mendongak dengan bingung. Situasi apa ini murah? Apakah ayah adalah cacing gelang di perutku? Kenapa aku baru saja bilang lapar? Dia ingin memanggil Shan Kaisar Kisuan. Tidak bisakah itu menjadi kasih sayang ayah dan anak perempuan? Juga, hukuman ibu sebelumnya untuk waktu berikutnya persis seperti yang kupikirkan. Semakin Chu Yao Yao memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Mendengar beberapa orang yang baru lahir menjadi tegang. Alarm di program sistem juga berbunyi bip. Tidak bisa, tidak bisa. Aku ingin pipis dan menangis. Selir Shu tanpa sadar ingin menggendongnya. Tapi Kaisar Kisuan bereaksi dengan cepat. Tepat waktu untuk menariknya. Menyela.
Selir kesayangan kehilangan seorang pelayan pribadi dalam 2 hari ini. Meminta Departemen Dalam Negeri untuk memilih beberapa guru untuk dikirim ke Kyonghua Palace yang kebanjiran. Cepat padamkan api. Cepat lihat ada pembunuh di langit. Wow. Lihat. Celana kepala pelayan Su robek. Lei mendengus. Aku akan melepaskan jurus pamungkas. Aku akan membiarkan langit ini tidak lagi menutupi mataku. Aku akan membiarkan bumi ini tidak lagi mengubur hatiku. Abaikan suara berisik di telingaku. Selir Shu menatap Yao Yao dengan senyum tak berdaya di balik tembok. Hampir tertipu oleh si kecil ini. Terima kasih Kaisar Chu. Yao Yao menggaruk-garuk. Tidak ada yang peduli dengan rambutnya. Mungkinkah aku salah menebak? Kruyuk. Baiklah. Terlalu banyak berpikir. Ternyata aku mendengar perutku keroncongan. Mereka bertiga menghela napas lega. Bertukar pandang dalam diam. Sepertinya mereka harus lebih berhati-hati di masa depan. Kaisar Qishuan segera menggendong Yao Yao. Sumao Wen, pergilah dan lihat bagaimana persiapannya. Tidak mendengar putri kecilmu lapar? Chu Yao Yao bersorak dalam hatinya. Wuhu. Ini adalah hidangan kekaisaran. Anak domba kukus merasa lapar. Chu Yao Yao sangat ingin memakannya. Dan hasilnya tidak mengecewakannya. Melihat meja yang penuh dengan hidangan lezat. Air mata kegembiraan Chu Yao Yao mengalir dari sudut mulutnya. Namun, hanya semangkuk kecil bubur daging cincang yang diletakkan di depannya. Mata besar Chu Yao Yao menuduh si penyebab utama. Ayah, kau tidak punya hati. Kau makan makanan enak dan minum minuman pedas. Dan hanya memberiku semangkuk bubur. Aku, Kaisar Qishuan, mengangkat mataku dan meliriknya. Gigimu bahkan belum tumbuh lengkap. Kau ingin menggerogoti tulang. Mao Wen, periksa apakah bubur ini terlalu berminyak. Putri kecil mungkin tidak bisa minum dengan baik setelah meminumnya. Buatkan bubur nasi untuknya. Mendengar ini, Selir Shu setuju dan mengangguk. Yao Er baru saja sembuh dari sakit parah. Seharusnya makan sesuatu yang ringan seperti Chu Yao Yao. Mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Takut dagingnya akan terbang jika dia makan atau menuangkannya. Aku melihatnya makan dengan sangat cepat. Seolah-olah takut tidak bisa makan. Permaisuri berkata. Sebelumnya, hamba telah bertanya kepada tabib kerajaan tentang Yao Yao. Dia bisa makan daging ini dengan pantas. Mendengar ini, Chu Yao Yao sedikit tersentuh. Permaisuri, kau sangat baik. Aku akan membalasmu di masa depan. Aku pasti akan membantumu melindungi putra mahkota. Kakak Kaisar Qishuan. Hanya karena dia membiarkanmu makan daging, dia menjadi baik. Apakah aku tidak baik? Apakah kau lupa bubur daging? Siapa yang membantumu mempersiapkannya? Memikirkan ini, Kaisar Qishuan mengambil sepotong iga. Diayunkan di depan Yao Yao. Kemudian perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Memperhatikan ekspresi orang lain yang berusaha menahan tawa. Kaisar Qishuan menyesal. Bagaimana mungkin melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu? Tetapi putra mahkota meletakkan tumisan magnolia ini di tempat permaisuri. Ibumu suka makan sayur, bukan? Permaisuri tidak membaca Buddha. Bagaimana mungkin dia tidak suka makan daging? Tabib berkata. Kakak putra mahkota menderita asma. Sebaiknya jangan makan makanan berminyak. Jadi permaisuri juga ikut makan sayur bersamanya. Gerakan putra mahkota mengambil sayur. Berhenti dan melihat sambil tersenyum dan makan. Mata ibu suri magnolia berangsur-angsur memerah. Jadi begitu rupanya? Ibu suri sebenarnya makan sayur setiap hari karena dia dalam keadaan linglung. Dia teringat masa kecilnya. Setiap kali dia melihat hidangan daging di atas meja, dia berteriak ingin makan sekali. Saat pengasuh tidak memperhatikan, dia mengambil paha ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat itu ibu suri sangat ketakutan. Sejak saat itu, dia tidak pernah melihat daging dalam makanan ibu suri lagi. Setelah dewasa,
Dia jarang makan bersama Ibu Suri. Mengapa Ibu Suri masih memutar pikirannya? Putra mahkota menggerakkan tangannya dan menarik Magnolia. Digantikan oleh hidangan salad dingin. Permaisuri menatapnya dengan bingung. Dan melihat daging ayam ini lumayan. Ibu Suri bantu anak mencicipinya. Benar. Sup bakso daging ini juga sangat segar. Sophie juga mulai membujuk. Ketika saya masih kecil, saya selalu menginginkan anggur ayah saya. Suatu kali saya diam-diam menyesapnya. Dan tertidur sepanjang hari. Membuat ayah dan mereka ketakutan. Berbicara tentang kematian masa kecil. Selir Shu menunjukkan ekspresi kerinduan setelah itu. Di depanku, ayah tidak pernah berani minum anggur lagi. Secara bertahap dia berhenti. Setelah dewasa, saya mengerti. Sebenarnya ayah tidak terlalu suka minum anggur. Sendi akan sakit saat cuaca dingin. Minum sedikit anggur akan membuatnya merasa lebih baik. Omong-omong, ketika saya masih kecil, saya tidak mengerti. Sebenarnya, bagi anak-anak, kebahagiaan orang tua adalah hal yang paling penting. Sophie memandang permaisuri yang tampak berpikir. Menghibur kakek buyutnya. Yao Yao, yang awalnya menundukkan kepala untuk makan dengan susah payah, mengangkat kepalanya. Kenapa aku melupakan hal sepenting ini? Tidak lama lagi, 11 Yu akan menyerang perbatasan. Daki kalah. Kehilangan 3 kota berturut-turut. Chu Yao Yao mengingatnya terlalu serius. Tidak memperhatikan. Ketiga orang yang mendengarnya yang baru lahir diam-diam meletakkan sumpit mereka. Awalnya kakek buyut merencanakan strategi. 11 Yu sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Tetapi wakil komandan di bawah paman buyut disuap oleh 11 Yu. Sebelum perang, mereka memberitahu musuh tentang situasi persiapan. Yang paling penting adalah jumlah dan lokasi biji-bijian dan rumput juga bocor. 11 Yu mengirim orang untuk membakar biji-bijian dan rumput, dan tentara Daki tidak punya apa-apa untuk diberikan. 11 Yu menjebak kakek buyut. Mereka selama lebih dari 10 hari. Menang tanpa makanan, tentara tidak bisa mengerahkan kekuatan untuk bertarung. Hanya bisa disembelih bere. Akhirnya, kakek buyut ditangkap. Kepala dipenggal dan digantung. Di tembok kota perbatasan 11 Yu, 100.000 tentara Daki dibantai oleh musuh. Dalam radius 10 li, darah mengalir seperti sungai. Bau darah tercium dari jarak ratusan li. Tidak menghilang untuk waktu yang lama. 2 paman buyut berjuang untuk membunuh. Pengepungan berat. Awalnya ingin kembali ke ibu kota untuk meminta dukungan. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan keluarga Li yang berkolusi dengan musuh di tengah jalan. Pengkhianatan. Dan menerima dekret kekaisaran untuk dipenggal di tempat. Mendengar berita kematian tragis ayah dan saudara laki-lakinya, Selir Shu tidak bisa lagi tenang. Dengan panik menjatuhkan peralatan makan. Chu Yao Yao memandang dengan khawatir, Ibu. Ibu dan aku akan masuk ke istana dingin lagi. Masuk ke istana dingin sudah dianggap baik. Berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Topi ini dipasang. Kali ini nyawa tidak dapat dipertahankan, bibir Selir Shu bergetar. Ingin mengatakan sesuatu? Bajumu kotor? Kembalilah berganti pakaian dulu. Tentu saja Shu Fei tidak ingin pergi saat ini. Tetapi Kaisar Kisuan berusaha berbicara dengan nada yang menenangkan. Kembalilah. Aku akan mencarimu nanti. Apakah Kaisar Kisuan benar-benar setenang itu? Tentu saja tidak. Dia juga menahan amarahnya. Awalnya adalah pasukan Daki. Adalah rakyatnya? Hanya saja ada yang tidak beres. Dia paling tahu pusat keluarga Li. Tidak ada? Sampai Li Cha pun tidak diperiksa. Lalu langsung memerintahkan eksekusi. Pasti ada alasan lain di baliknya. Yao Yao terus mengingat. Dalam cerita, Ibunda Selir dijebak. Yan Zhen, putra mahkota, dimasukkan ke Istana Dingin. Setelah berita tentang pengkhianatan keluarga Li datang,
Ibunda Selir berlutut di gerbang istana dingin selama 3 hari 3 malam. Ingin memohon pada ayah bajingan untuk menyelidiki kembali kasus ini. Mata kecil yang penuh kebencian menatap ayah kaisar bajingan. Saat itu di tempat Li Guiping. Sungguh nyaman dengan kelembutan dan keharuman. Bagaimana mungkin masih mengingat keberadaan Ibunda Selir? Ratusan anggota keluarga kakek dari pihak ibu dieksekusi. Ibunda Selir terlalu sedih dan rambutnya memutih dalam semalam. Awalnya ingin pergi bersama keluarganya, tetapi bertahan dengan susah payah demi kemudian dibunuh. Ibunda Selir benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Berita itu terlalu mengejutkan. Jadi kedua ayah dan anak itu tidak memperhatikan kontradiksi dalam perkataannya. Bukannya aku, memikirkan hal ini suasana hati menjadi sangat berat. Menurut cerita aslinya, berita tentang pengkhianatan keluarga Li tersiar setelah Ibunda Selir dimasukkan ke Istana Dingin. Hari kelima setelah kembali ke ibu kota, sungguh malang keluarga Li, seluruh keluarga negara, kakek dari pihak ibu bahkan berjuang untuk negara sepanjang hidupnya. Pada akhirnya malah mengalami nasib seperti ini. HMPH. Kaisar Tiran, Kaisar yang linglung, Kisuan. Tidak peduli dengan merasa ada yang aneh dengan panggilannya. Semakin lama semakin aneh. Bagaimana mungkin dia membiarkan Wanzi berkuasa begitu lama? Setelah pergi, ibuku juga gantung diri. Ibuku tidak memiliki gelar. Dan posisi Selir tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Kekaisaran. Tapi tidak apa-apa juga. Lagi pula, makam ayah Tiran dijarah. Harta emas dan perak yang menyertainya dijarah habis. Papan peti mati ayah sampah diangkat. Tulang belulangnya dikeluarkan. Tersebar di mana-mana, di sana dan di sini. Akhirnya tertiup angin. Sampah pun berserakan. Bang, lancang. Kasimsu, yang melayani di samping, berlutut dengan gemetar. Ampunilah kemarahanmu, Yang Mulia. Kaisar Kisuan tidak tahan lagi. Makam kekaisaran dihancurkan dan tulang belulangnya tidak ada. Sungguh aib yang luar biasa. Apa yang dilakukan dapur kekaisaran? Hujan ini seperti duri. Bagaimana jika tersangkut di tenggorokanku? Kasimsu menundukkan kepalanya. Hamba pantas mati? Mohon ampun, Yang Mulia. Ah! Ayah Tiran kambuh lagi. Bagaimana mungkin ikan mas ini tidak berduri? Jika takut duri, jangan dimakan, berikan padaku. Aku tidak takut. Mendengar ini, Kaisar Kisuan seperti balon yang kempes. Aku tidak nafsu makan. Pangeran, temani aku ke ruang belajar kekaisaran untuk berunding. Berbicara, Kaisar Kisuan menggendong Yao Yao di samping dan pergi. Melihat makanan lezat yang semakin menjauh darinya. Hati Chu Yao Yao sangat sakit. Dia pikir ayah sampah dan ibunya sudah pergi. Dia bisa makan banyak. Kenapa kalian membahas urusan negara denganku? Aku belum kenyang. Ini pertama kalinya aku makan hidangan kekaisaran. Mungkin juga yang terakhir kalinya. Mendengar ini, Kaisar Kisuan dengan marah meraihnya. Kamu makan terlalu banyak. Aku tidak bisa menggendongmu, jalanlah sendiri. Chu Yao Yao melihat lengan kecilnya. Kakinya dengan ekspresi tidak percaya. Ayah sampah ini lemah. Kaisar Kisuan, yang baru saja berjalan 2 langkah. Tangannya gatal ingin memukul seseorang. Berbalik dan menariknya kembali. Berjalan menuju ruang belajar kekaisaran dengan marah. Kaisar Kisuan dan putra mahkota keluar dari pintu. Kepala Kasimsu bangkit dan menyeka keringat dinginnya. Xiao Bu berlari cepat menyusul. Sambil berlari sambil berpikir. Aduh. Kaisar semakin berubah-ubah. Kasim tua ini sangat kesulitan. Di ruang belajar kekaisaran, Kaisar Kisuan memasang wajah muram. Melihat posisi perbatasan di peta ikan. Mempertimbangkan bahwa Yao Yao masih berada di sisi putra mahkota, ia dengan halus menyebutkan. Menambah perbekalan makanan di perbatasan. Tidak memberikannya. Kaisar Kisuan memberinya tatapan penghargaan. Juga memiliki niat ini.
Ambisi bajingan dari Ubarat harus diwaspadai, perbekalan makanan di perbatasan adalah masalah besar. Yao Yao yang mencoret-coret kertas dengan pena menggerakkan telinga kecilnya, apakah ada plot makanan song ini? Menurut pendapatmu? Siapa yang harus dikirim Kaisar Kisuan mengatakan ini seolah bertanya pada putra mahkota. Sebenarnya semua perhatiannya tertuju pada kandidat Yao Yao. Itu pasti Zhao Hujun. Selain pusat politik Zhao Jingwu. Bicara saja tentang persahabatannya dengan keluarga kakek dari pihak ibu. Dan paman pernah menyelamatkannya di medan perang, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Li seperti itu. Sepertinya orang ini dapat digunakan Kaisar Kisuan dan putranya bertukar pandang. Melihat ekspresi penuh harapan Yao Yao, putra mahkota menunduk dan terkekeh pelan. Dan bawahan berpikir bahwa alokasi perbekalan militer adalah urusan Kementerian Perang. Lebih baik biarkan Kuku mengawasi Lian pergi tidak bisa. Chu Yao Yao menjadi cemas. Sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Lian adalah pejabat yang sangat korup. Perlengkapan militer yang dikeluarkan pengadilan. Dia semua menghela nafas bahwa para prajurit membela negara. Dia malah memeras darah para prajurit. Dia tahu bahwa kakek dari pihak ibu sudah menyadarinya. Dia sangat ingin kakek dari pihak ibu mati di medan perang. Ayah dan anak saling bertukar pandang. Melihat niat membunuh di mata masing-masing. Orang seperti itu benar-benar pantas mati. Berbicara tentang Lin Yan. HMPH. Kemarin seseorang melapor. Mengatakan bahwa dia melakukan korupsi dan menerima suap. Sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Sambil berkata, Kaisar Kisuan menyerahkan memorial kepada putra mahkota. Mengambilnya dan melihat. Sangat tak berdaya. Ayahanda. Bukankah ini hanya surat salam biasa dari para pejabat? Ada juga Kelin ini. Bukankah dia sudah lama sombong? Biarkan aku Kangkang Chu Yao Yao berusaha keras dengan kaki kecilnya. Meregangkan lehernya untuk melihat ke atas. Tapi dia lupa. Di sini? Dia buta huruf. Baiklah. Tidak tahu. Tidak bisa membaca. Apa yang kamu lihat? Kaisar Kisuan melepaskan tinjunya yang terkepal erat. Yang selalu dengan sengaja menghindari tatapan Yao Yao, juga ikut santai. Kemudian dengan saleh berkata, ternyata ada hal seperti ini. Sungguh mengenal wajah tetapi tidak mengenal hati. Dan masih memiliki satu pilihan. Zhao Jingwu, pengawal Zhao. Benar, benar, benar. Dialah. Harus dia. Dia berkata bahwa Komandan Militer 11 Yu juga memiliki otak. Sederhana. Mungkin dia pikir rencananya sudah matang. Atau mungkin untuk memastikan kemenangan. Dia menggunakan 70% pasukannya untuk mengepung kakek dari pihak ibu. Sisanya adalah orang-orang lemah dan cacat yang tidak memiliki kekuatan tempur. Jika saat mereka mengepung kakek dari pihak ibu, mengirim pasukan untuk menyerbu kamp militer 11 Yu, pasti akan mengejutkan mereka. Memikirkan ini, Chu Yao Yao mengepalkan tinju kecilnya dengan semangat juang yang tinggi. Tapi segera dia kehilangan semangat. Tapi bagaimana aku bisa memberitahu ayahanda tiriku tentang hal ini? Kaisar Kisuan tidak perlu berkata apa-apa. Tahu. Kaisar Kisuan mengerutkan kening dan berpura-pura berpikir. Lalu berbicara omong kosong dengan sungguh-sungguh. Jika demikian, kalau begitu kirim Zhao Jingwu untuk pergi. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada kabar. Perampok di Suzhou sangat parah. Membakar, membunuh, merampok, menindas pria dan wanita, penduduk setempat menderita. Kali ini biarkan Zhao Jingwu membawa lebih banyak orang untuk menumpas bandit. Terlihat bingung. Kenapa dia tidak ingat? Benarkah begitu? Tapi setelah melihat Yao Yao, dia dengan cepat bereaksi. Suzhou dan perbatasan berada di jalan yang sama. Ayah Kaisar bijaksana. Masalah mencurigakan terkait biji-bijian dan rumput. Sangat penting. Jangan biarkan orang lain tahu. Dan menteri mengerti apa yang direncanakan Chu Yao Yao di dalam hatinya. Jika Zhao Hujun membawa pasukan,
Bahkan jika mereka tidak dapat mencegah konspirasi mata-mata tepat waktu. Setidaknya para prajurit akan sedikit berkurang pengorbanannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia jelas tahu akhirnya. Dan sekarang dia juga memiliki kemampuan untuk berubah. Sudahlah. Chu Yao Yao berlari. Dan menarik lengan jubah ayah murahannya, ada mata-mata di kamp militer. Sebelum dia selesai berbicara, dia kehilangan kesadaran. Peringatan sistem. Peringatan terdeteksi host. Mencoba melanggar aturan. Terdeteksi gaya eksternal menolak. Untuk memastikan kelancaran penyelesaian tugas, sistem akan mengambil tindakan paksa. Yao Yao. Melihat tubuh kecil yang jatuh, Kaisar Chu Xuan dengan cepat menangkapnya. Dengan satu tangan memeluk Yao Yao. Dan satu tangan mengulurkan jari telunjuk. Dengan gemetar mendekat ke Yao Yao. Hidung mencium. Napasnya normal. Baru kemudian dia menghela napas lega. Kepada putra mahkota. Panggil tabib kekaisaran. Putra mahkota buru-buru berlari keluar. Sambil berlari. Sambil berteriak. Cepat panggil seseorang. Tabib kekaisaran melihat si kecil dengan mata tertutup rapat. Kaisar Qi Xuan mondar-mandir dengan cemas. Dia sudah terbiasa mendengar suara hati Yao Yao sepanjang hari ini. Saat ini sangat sunyi. Agak tidak terbiasa memikirkan apa yang dikatakan Yao Yao sebelum pingsan. Apakah dia ingin mengingatkan mereka bahwa Kaisar memiliki celah? Mungkinkah Yao Yao tidak bisa mengungkapkan hal-hal di masa depan? Tetapi mereka telah mendengarkan suara hati untuk waktu yang lama. Mengapa dia pingsan saat ini? Sulit untuk mengatakan bahwa anak orang yang keluar tidak kembali. Datang dengan kekhawatiran memandang Yao Yao. Ayah Kaisar Yao. Yao Yao. Dia pasti baik-baik saja. Yao Yao dicintai oleh para dewa. Pasti akan baik-baik saja. Kaisar Qi Xuan menghibur putra mahkota. Juga menghibur dirinya sendiri. Aku punya aku. Tangan Zhang Yuanyuan. Anda bisa lebih cepat. Setelah menunggu lama, suara kepala pelayan Subaru terdengar. Tabib Zhang hampir diseret oleh Suma Owen. Berjalan di Istana Timur menjaga putra mahkota hampir sepanjang hari. Baik. Rongrong nyonya, putra mahkota tanpanya. Mereka melindungi nyawa mereka. Berencana untuk kembali ke rumah. Kemudian diseret oleh kepala pelayan Su untuk melihat arah ini. Paman Yu, istri barunya, jantungnya berdebar. Baik. Di pintu, apa yang terjadi padanya? Langsung melihat sosok yang jelas di pintu. Baru kemudian dia menghela napas lega. Hormat kepada Kaisar. Cepat periksa putri kecil. Tabib Zhang masuk dan melihat. Berbaring di tempat tidur. Bukankah itu putri kecil yang mengeluarkan dewa iblis hari ini? Apakah orang yang dicintai oleh para dewa juga bisa sakit? Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya. Tetapi tangannya tidak ragu sama sekali. Segera mulai mengalahkan ruang belajar kekaisaran. Dengan gembar-gembor memanggil dokter kekaisaran. Tidak lama kemudian, itu menyebar ke seluruh harem. Permaisuri dan Sophie tiba hampir bersamaan. Mendengar Sumawen berkata, putri kecil mengalami kecelakaan. Xu Fei tidak peduli untuk memberi hormat kepada permaisuri. Bergegas masuk. Begitu dia masuk, dia melihat tabib Zhang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Xu Fei tiba-tiba merasa lemas. Mundur. Permaisuri yang selangkah di belakang Xu Fei menahannya. Di bawah dukungan para pelayan istana. Xu Fei terhuyung-huyung ke samping tempat tidur. Bagaimana? Tabib Zhang mengerang sejenak. Berpikir dan menjawab. Melapor kepada Kaisar. Putri kecil bergerak stabil. Tidak ada yang aneh. Tapi tidak sadarkan diri. Tabib Zhang berlutut dan meminta ampun kepada Kaisar. Mungkin karena keterampilan medisku tidak bagus. Saya benar-benar tidak tahu apa alasannya. Selir Shu hanya merasakan kegelapan di depan matanya. Seolah seluruh kekuatannya tersedot habis. Terduduk lemas di samping tempat tidur. Linglung dan bergumam bagaimana ini bisa terjadi.
Kaisar Qishuan merasakan sakit yang tiba-tiba di hatinya. Melambai pada Sumao Wen. Biarkan semua orang di rumah sakit kekaisaran datang lagi. Setelah mendengar suaranya, Selir Su berdiri dari tanah. Matanya yang berlinang air mata penuh dengan pertanyaan. Beraninya aku bertanya, Yang Mulia, apa yang terjadi? Mengapa Yao Yao tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak tahu. Tetapi entah kenapa bertemu dengan tatapan menuduhnya. Kaisar Qishuan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Selir Su menyeka air matanya. Menggendong Yao Yao. Akan pergi. Kaisar Qishuan menarik sikunya. Apa yang kamu lakukan? Selir ini akan membawa Yao Yao kembali ke istana Qionghua. Tabib akan segera datang. Dan bergerak saat ini. Bagaimana jika itu memperburuk kondisi? Selir Shu membuka paksa tabib Zhang. Bukankah dia mengatakan bahwa denyut nadi Yao Yao stabil? Saya juga akan berhati-hati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Yao Yao mengalami sedikit pun. Setelah mengatakan itu, Selir Shu menggendong Yao Yao keluar. Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah aku akan menyakiti Yao Yao? Permaisuri juga membujuk. Selir berpikir bahwa ini adalah ruang belajar kekaisaran. Jika begitu banyak tabib datang dan menyebarkannya ke pengadilan depan, saya khawatir dampaknya tidak baik. Lebih baik membiarkan para tabib menjaga Yao Yao di istana Qionghua. Kata-kata permaisuri membuat Kaisar Qishuan kembali sadar. Memang, jika kejadian ini menyebar ke pengadilan depan, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan para abdi dalem. Jika sekelompok tabib menjaga ruang belajar kekaisaran, aku khawatir seluruh dunia akan berpikir bahwa Kaisar Daqi akan segera mati. Hanya saja Wan Zi dan Yao Yao yang melihat kekhawatirannya. Permaisuri berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Selir ini akan pergi ke istana Qionghua untuk menjaga ruang belajar. Tenang kembali. Setelah Kaisar Qishuan menenangkan pikirannya, Translator_text berjalan ke meja. Zhi menulis perintah rahasia dan memberikannya kepada putra mahkota. Jika dia harus menyerahkannya secara pribadi kepada Zhao Jingwu, biarkan dia meninggalkan ibu kota sejauh 50 li sebelum membukanya. Dan aku mencatat istana Qionghua. Xu Fei menatap kosong pada anak kecil yang tidak kunjung bangun. Mungkinkah karena terlalu banyak mengungkap rahasia sehingga surga menghukum iblis? Mengeluarkan surat untuk ayahnya dari sakunya, apa yang harus dilakukan jika kehilangan nyawa terasa pahit? Kedua belah pihak adalah keluarganya. Apa yang harus dia lakukan? Permaisuri Xu Fei datang. Ketika putra mahkota lahir, aku merasa seolah-olah langit akan runtuh, sama sepertimu. Tetapi putra mahkota berhasil melewatinya. Yao Yao memiliki keberuntungan besar. Anak itu pasti akan baik-baik saja. Yakin? Mungkin? Permaisuri tidak mendengar dengan jelas. Adik berkata apa? Hamba lelah, tidak akan mengantar permaisuri. Permaisuri menghela nafas. Baiklah. Chun Si masuk dan melaporkan. Yang Mulia, Kaisar telah tiba. Di halaman luar, Kaisar Qishuan berdiri sendirian di bawah bulan. Dari belakang, tampak sangat kesepian. Menyadari suara langkah kaki, dia berbalik. Wan Zi tentang urusan perbatasan. Aku sudah memikirkan caranya. Hamba tidak mengerti urusan pemerintahan. Hanya berharap Kaisar tidak membuat hati para abdi setia menjadi dingin. Xu Fei tidak lagi memperhatikannya. Langsung menutup pintu. Melihat pintu yang tertutup rapat, Kaisar Qishuan mengerti Wan Zi. Aku menyalahkannya. Lalu tertawa mengejek. Ya, dia baru tahu bahwa keluarga Li akan menderita ketidakadilan. Dibantai seluruh keluarga. Ayah dan saudara laki-laki meninggal dengan tragis. Yao Yao ada di sisinya lagi. Tiba-tiba pingsan. Apakah rela membiarkannya pergi? Kembali ke ruang belajar kekaisaran, ada banyak yang harus dikerjakan? Baru saja dia banyak berpikir. Hanya dengan seorang wakil jenderal kecil. Tidak cukup untuk memperhitungkan keluarga Li. Karena itu,
Pasti ada pejabat istana lain yang terlibat dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Kisuan mengepalkan kedua tangannya. Niat membunuh di matanya hampir meluap. 100.000 tentara hilang begitu saja. Dalam beberapa tahun singkat negara akan hancur. Yao Yao telah menanggung harga yang begitu besar. Tidak boleh membiarkan para penjahat itu berhasil. Hanya saja, siapa yang terlibat di dalamnya? Kembali ke ruang belajar kekaisaran. Kaisar Kisuan menyuruh semua orang keluar. Seorang pria berpakaian hitam muncul di depannya tanpa suara. Pergi dan selidiki Lian. Aku ingin melihat bukti kejahatannya di sidang pagi besok. Karena tidak ada petunjuk, mari kita mulai dengan menyelidiki Lian. Ya, begitu kata-kata itu jatuh. Bayangan itu melompat beberapa kali. Menghilang ke dalam malam. Xiao Jingwu memandang tamu terhormat di depannya dengan hormat. Kemudian berlutut dengan kedua lututnya untuk menerima dekrit kekaisaran berwarna kuning cerah. Hamba ini patuh. Putra mahkota membantunya berdiri. Komandan Xiao. Cepat bangun, ini masalah besar. Saya harap Komandan Xiao membawa lebih banyak pasukan elit. Xiao Jingwu tampak bingung. Bukankah ini hanya untuk menumpas bandit? Berapa banyak orang yang dibutuhkan sekelompok perusuh? Tidak ada lagi yang dikatakan putra mahkota. Hanya menyerahkan dekrit rahasia itu kepadanya. Xiao Jingwu tiba-tiba menyadari. Hamba ini mengerti larut malam. Istana Qianghua terang benderang. Mata selir Shu merah dan bengkak karena menangis. Menatap erat bayi kecil di tempat tidur. Takut melewatkan saat Yao Yao bangun. Lebih takut dia tidak akan pernah bangun lagi. Di ruang kesadaran, Chu Yao Yao cemas berputar-putar. Sistem. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba menarikku masuk? Ibu selir pasti sangat khawatir. Sistemnya bukan karena tuan rumah. Anda mengungkapkan bahwa jiwa tuan rumah sistem bukan dari dunia ini. Bagi kesadaran dunia, Anda adalah data abnormal, Anda akan lebih diperhatikan. Setelah pelanggaran aturan dunia terjadi, ringannya ditolak. Jika parah, bisa mematikan. Dulu dia menghabiskan banyak usaha untuk menghindari pertahanan ketat dari kesadaran dunia. Membagikan hadiah pemula kepada orang-orang itu. Lalu tugas apa yang kamu ingin aku lakukan? Singkatnya, ini adalah Chu Yao Yao berjongkok di tanah. Dengan kedua tangan menopang pipinya. Menghela napas panjang. Tuan rumah sistem, jangan berkecil hati. Selama kita melakukan, dan kemajuannya mencapai setengah, kita bisa mendapatkan pengakuan dari kesadaran dunia. Dan tidak perlu lagi berhati-hati melihat bila kemajuan yang sunyi dan kosong. Chu Yao Yao tertawa kecil 2 kali, terima kasih. Tidak merasa terhibur. Berapa lama lagi aku harus berada di sini? Sistem perlu berada di ruang gelap selama 12 jam. Mendengar ini, Yao Yao langsung berbaring di tempat yang rusak ini. Lebih baik hancur setelah setengah hari. Istana kekaisaran di tengah malam sunyi senyap. Tetapi banyak orang tidak bisa tidur sepanjang malam. Sidang pagi di Aula Taihe dimulai, Kaisar Kisuan baru saja duduk dengan teguh. Menteri Perang Xiao Wentao segera berdiri. Yang mulia, sidang pagi adalah masalah besar. Xiao Jingwu terlambat datang. Benar-benar tidak menempatkan yang mulia di mata mereka. Benar-benar mengecewakan rahmat kekaisaran. Mohon yang mulia menghukum berat diam-diam mundur setengah langkah. Bang, Kaisar Kisuan membanting meja dengan keras. Xiao Shangshu memiliki berita yang cukup akurat. Kejadian perampokan yang parah dan pembakaran di Suzhou. Sejumlah besar lahan subur. Mengapa tidak ada seorang pun yang melaporkan? Para menteri saling memandang. Mereka memang tidak tahu. Tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Jadi mereka semua berlutut dan memohon maaf. Mohon yang mulia mengampuni dosa. Aku telah mengirim Zhao Jingwu untuk menekan bandit. Apakah Xiao Shangshu memiliki keberatan? Keringat dingin menetes di dahi Xiao Wentao. Tidak berani tidak ada urusan. Semua mundur. Yao Yushi berdiri.
melapor kepada Yang Mulia. Ada buku untuk memukul Kaisar Kisuan dan berputar. Transfer kelas akhirnya tiba. Menteri tua yang diizinkan untuk memukul akan memakzulkan Kementerian Perang. Kepala Kubus, Lian. Korupsi makanan dan upah. Ketika putra mahkota mendengarnya, dia langsung bersemangat. Ternyata ayah Kaisar ingin meminjam You Yushi tangannya untuk mengungkap korupsi Lian. Kaisar Kisuan mendongak. Berpura-pura bingung. Apakah ada hal seperti itu? Di mana Lian? Lian keluar dari barisan dengan gemetar. Dia awalnya ingin meminjam tangan Xiao Shangshu untuk memberi Zhao Jingwu obat mata di depan Kaisar. Betul? Zhao Jingwu tidak datang terlambat. Dia mengingatkan Xiao Shangshu. Tanpa diduga, Zhao Jingwu baik-baik saja. Dia malah dimakzulkan. Yang Mulia, saya dianiaya. Sambil gemetar pakaian resminya yang usang. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Memperlihatkan lengan bajunya. Penuh tambalan, Kaisar Kisuan dari pengobatan Tiongkok melihat kilatan ketidaksabaran. Berpura-pura berisik. Jika bukan karena melihat buku besar dengan mata kepala sendiri. Dia benar-benar tertipu oleh orang ini. Xiao Wentao juga berdiri untuk membantunya berbicara. Yang Mulia, izinkan saya untuk mengatakan bahwa Tuan Li orangnya jujur, biasanya sangat sederhana. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai keluarga yang miskin. You Yushi tidak memiliki bukti, jadi lebih baik tidak berbicara omong kosong. Omong-omong, saya mendengar bahwa cucu kecil You Yushi beberapa hari yang lalu, dia bertengkar dengan Tuan Li di jalan. Dia tidak mendengarnya. You Yushi mengeluarkan surat peringatan dan bukti buku besar. Di sini, saya mohon Yang Mulia untuk melihatnya. Kaisar Kisuan mengambil dua benda yang diserahkan oleh Suma Owen. Meskipun buku rekening Xiao telah dibaca sekali. Tetapi angka-angka di atasnya menakutkan setiap kali dilihat. Dong. Dia langsung membanting surat peringatan ke kepala Lian. Berani sekali. Datang dan tangkap Lian. Pastikan untuk menjaganya dengan ketat. Kasus ini akan diadili bersama oleh Kuil Dali dan Kementerian Hukuman. Tunggu sampai uang korupsi ditemukan dan dipenggal untuk diperlihatkan kepada publik. Jika kaki tangan ditemukan, mereka semua akan dieksekusi. Xiao Wentao sudah mengeluarkan buku besar ketika You Yushi mengeluarkannya. Dengan malu-malu kembali ke posisinya dan menempatkan diri dengan baik. Namun, You Yushi tidak berniat untuk melepaskannya. You Yushi berlutut dengan bunyi gedebuk di tanah. Dengan ekspresi sedih. Yang Mulia, Menteri tua telah melayani 2 generasi penguasa di kantor sensor selama beberapa dekade. Menteri tua telah lama bersumpah. Bahkan jika hancur berkeping-keping, tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan almarhum Kaisar dan Yang Mulia. Tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Atau menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang, Xiao Wentao kali ini benar-benar memfitnah Chen Gong karena menggunakan alat publik untuk kepentingan pribadi. Tidak membedakan antara publik dan pribadi. Saat dia berbicara, You Yushi memeluk pilar di aula utama. Chen tua jujur seumur hidup. Jujur dan adil. Berkata terus terang. Tidak akan pernah menerima fitnah semacam ini, Menteri tua bersedia mati untuk membuktikan niat. Hari ini akan menodai aula Tai'an dengan darah. Kaisar yang lebih dulu. Menteri tua ini akan datang untuk menemanimu. Setelah mengatakan itu, dia akan menabrak pilar. Kejadian itu terjadi tiba-tiba. Para menteri semua ketakutan. You Yushi tidak boleh. Xiao Shangshu benar-benar keterlaluan. Seharusnya meminta maaf kepada Tuan You. Melihat You Chengyuan yang menempelkan kepalanya di pilar. Dan Xiao Wentao yang menjadi sasaran cercaan semua orang di samping. Xiao Xuandi, yang wajahnya membiru, merasa sangat nyaman di dalam hatinya. You Yushi ini memang setia kepada Kaisar dan mencintai negaranya. Tetapi terlalu kaku. Hal-hal kecil seperti biji wijen dan kacang hijau di istana setiap hari juga harus dibawa ke pengadilan. Dia, seorang kaisar, menyukai siapa?
Berapa banyak wanita yang harus dia atur? Dengan mudah mengancam dengan menabrak pilar. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada pedang Shangfang yang dianugerahkan oleh almarhum kaisar. Tidak bisa dipukuli atau dimarahi. Sekarang dia dipaksa untuk turun dari panggung. Akhirnya bukan aku. Suasana hati Kiswandi. Seperti minum sepanci teh herbal yang sangat dingin di hari anjing musim panas. Keren. Tapi drama itu sudah ditonton. Giliran dia untuk tampil. Seseorang. Cepat bantu Tuan Yao berdiri. Kesetiaan Yao Yushi kepada raja dapat dilihat oleh matahari dan bulan. Zen, kata ganti orang pertama untuk kaisar, tentu saja tahu. Sebaliknya, Kaisar Qishuan melirik Menteri Xiao. Xiao Wentao tidak membedakan benar dan salah. Membela pengkhianat. Atas dasar bahwa kamu tidak tahu. Memerintahkanmu untuk meminta maaf kepada Yao Yushi di depan umum. Dan menghukummu selama setengah tahun. Xiao Wentao memohon atas nama Lian. Apakah itu karena persahabatan rekan kerja? Atau apakah ada kepentingan tersembunyi dari ayah mertuanya? Atau apakah perlu menyelidiki istri dan putranya? Kaisar Qishuan melihat ke arah orang yang mati-matian memeluk pilar. Bagaimana menurut Yao Yushi? Xiao Wentao berjalan di bawah tatapan para pejabat pengadilan. Membungkuk memberi hormat. Mengertakkan gigi dan berkata, "Ini kesalahan saya." Orang kecil tertipu olehnya. Sehingga tidak bisa membedakan benar dan salah. Mohon Tuan Yao memaafkan. Yao Yushi mendengus pelan melihatnya. Apakah kamu pikir kamu bisa membersihkan dirimu begitu saja? Permintaan maaf tidak ada gunanya. Beraninya kamu membela pejabat korup. Pasti ada yang salah denganmu. Mulai sekarang aku akan terus mengawasimu. Setelah tujuan tercapai, Kaisar Qishuan tidak berminat untuk terus menonton intrik para pejabat pengadilan. Memberi isyarat kepada Su Maowen. Su Maowen mengerti dan berkata dengan keras. Bubarkan sidang, Kaisar Qishuan bangkit. Berjalan cepat. Menuruni tangga, cepat berjalan, cepat berjalan. Zen, masih harus pergi ke Kiao Yao Yao. Setelah sidang dibubarkan, Yao Yushi dikerumuni oleh beberapa menteri dan berjalan keluar. Tuan Yao memang hebat. Kami tertipu oleh Lian itu. Tuan Yao sangat jeli. Adalah teladan bagi kami. Yao Yushi membelai janggutnya yang putih. Tidak, tidak. Itu semua hanya untuk melayani yang mulia. Seorang pejabat bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Yao mengenali penyamaran Lian. Dan menemukan bukti. Gerakan Yao Yushi berhenti. Dia juga tidak tahu. Jika aku mengatakan aku terbangun dari tidur. Barang-barang diletakkan di meja belajarku. Apa kalian percaya? Di sisi lain, Kaisar Qishuan dan putra mahkota baru saja tiba di depan istana Qionghua. Dan mendengar sorakan gembira dari para pelayan istana. Putri kecil sudah bangun.